Mitra bisnis, kali ini saya mau sharing tentang Learn from Saudi 2030. Jadi putra mahkota Kerajaan Arab Saudi atau Pangeran Muhammad bin Salman yang dikenal dengan inisial MBS pada 25 April 2016 telah mencanangkan tentang adanya Saudi Vision 2030. Bukan hanya mencanangkan, tetapi MBS juga mengawal supaya apa yang telah dicanangkan itu terjadi. Nah, apa yang mau saya bagikan kepada mitra bisnis sebagai pemimpin bisnis, sebagai orang bisnis, sekalipun kita tidak bisa secara saklek mencontek atau mengimitasi apa yang dilakukan MBS dengan Saudi Vision 2030, tetapi kita bisa belajar banyak dan mendapatkan manfaat banyak kalau mengikuti patternnya atau polanya. Seperti kita ketahui bahwa Saudi Arabia adalah negara kaya, negara petrodolar yang selama berdekade-dekade itu sebagai produsen dan pengekspor minyak kelas dunia yang kaya raya luar biasa. Jadi sebetulnya kalau dipikir-pikir apa perlunya berjerih payah merancang Saudi Vision 2030? Sebelum putra mahkota atau MBS itu secara de facto in charge terhadap pengelolaan pemerintahan kerajaan Arab Saudi, business as usual. Baik rajanya, pangerannya, pemerintahannya, segala macam itu business as usual. Biasalah namanya sudah kaya tinggal pompa minyak, kemudian olah, kemudian ekspor, dapat dolar, kaya raya, happy, hura-hura, gitu saja kehidupan mereka selama berdekade-dekade. Nah, ketika MBS secara de facto berkuasa atas pemerintahan di kerajaan Arab Saudi, maka karena MBS ini adalah orang yang smart, saya tidak katakan clever atau intelligent karena secara latar belakang pendidikan biasa saja gitu tetapi sebagai orang yang punya kuasa sebagai putra mahkota dan calon raja kerajaan Arab Saudi, MBS ini masuk kategori smart. Beliau ini punya strategic thinking, punya vision yang jauh. Dia tahu, beliau tahu bahwa cepat atau lambat energi fosil atau minerbalah secara umum dikenalnya, itu akan susut cadangannya dan akan habis. Bisa saja sebelum habis pun sudah digantikan dengan renewable energy, yang tentu saja nggak kepake itu energi fosil karena mencemarkan lingkungan serta tidak sustainable. MBS paham bahwa Arab Saudi harus berubah dan perubahan itu harus dimulai sekarang kira-kiranya. Tetapi kalau harus memikirkan sendiri, satu, belum tentu sanggup kedua, untuk apa? Jadi saya katakan MBS adalah smart leader, smart prince, crown prince, karena beliau punya kekuasaan dan punya uang. Untuk apa capek-capek berpikir sendiri, betul tidak? Jadi beliau tuh membayar dengan uangnya yang nggak ada serinya, membayar world class consultant dari berbagai disiplin, baik ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, politik, teknologi. Tinggal dipanggil, dibayar. Konsultannya senang, MBS-nya senang untuk memikirkan apa yang harus dilakukan oleh kerajaan Saudi Arabia untuk bisa bukan hanya tetap eksis, tetapi
terus bertumbuh berkembang menjadi negara yang dikdaya. Memang keluar uang banyak, gitu ya. Pertanyaan orang-orang adalah, kenapa kok nggak memanfaatkan sumber daya manusia sendiri? Bukankah MBS juga pinter, King Salman juga pinter, banyak pangeran juga pinter, kira-kiranya ya. Banyak pejabat pemerintah juga pinter. Kalau tidak boleh dibilang pinter, experience, berpengalaman dan paham betul tentang apa, siapa, bagaimana Saudi Arabia itu. Namun kalau kita memahami tentang human behavior, termasuk di dalam hal ini adalah culture dari impact dari apakah negara, apakah organisasi bisnis, MBS sebagai smart leader tahu kalau MBS hanya mengandalkan kemampuan dan kemauan dari key people-nya atau internal dalam negerinya, apalagi lingkungannya, inner circle-nya, bagaimana membuat terobosan baru untuk visi Arab Saudi ke depan yang hebat, dikdaya, kaya raya, makin makmur dan disegani oleh segala macam bangsa. Menurut pengalaman saya pribadi itu mustahil bin mustahil, gitu ya. Bukan orang-orangnya bodoh. Jadi bicara tentang perubahan, apalagi yang bersifat revolusioner, diperlukan bukan hanya kepintaran. Kepintaran nggak begitu ngaruh. Orang pintar tuh banyak, gitu ya. Tetapi orang yang berani think of the box, apalagi think without the box, itu langka sedikit. Kedua, andaikan ada orang-orang yang inovatif yang bisa menciptakan ground breaking atau breakthrough, belum tentu punya nyali untuk mengungkapkan atau bunyi. Ini loh bos, gitu ya. Ini loh putra mahkota. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berubah. Ya, dari kiri ke kanan, dari utara ke selatan. Nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena budayanya selama berdekade-dekade, apalagi Arab Saudi adalah kategori teokrasi, ya, teokrasi atau negara atau kerajaan berdasarkan pemerintahan keagamaan, dipimpin oleh raja, oleh putra mahkota, pangeran, segala orang. Nggak berani bicara lain, gitu ya, nggak berani bicara lain. Kalau biasanya nyanyinya adalah do re mi fa sol la si do, ya mereka akan do re mi fa sol la si do. Kalau biasanya mereka itu adalah mengeong, maka mereka akan bunyi mengeong. Jadi tidak akan berani dan atau mampu untuk diciptakan terobosan. Yang paling hebat adalah kalau kita analogikan ya sebagai kucing, wah begini bos atau begini yang mulia. Kalau kita mau hebat, kita mau bisa kompetitif, punya global competition, kita tidak makin hari makin surut, maka sebagai kucing kita itu harus jadi kucing yang lebih besar, misalnya ya, kucing plus. Kita harus kikir, kita punya kuku supaya tajam, taring supaya tajam, supaya ngegigit atau mencakar musuh lebih berasa, gitu ya, lebih punya high impact atau destructive impact yang lebih besar. Pokoknya menjadi kucing plus atau kucing plus plus. Mau diapakan pun, yang namanya kucing ya hanya bisa berpikir di dunia kucing. Kalau mereka sudah terbiasa business as usual, biasa di comfort zone, mereka tidak berani dan atau tidak mampu dan atau tidak mau untuk berpikir out of the box, apalagi without the box, maka paling yang namanya product plus, benefit plus, paling hebat plus plus. Tapi tetap esensinya, fondasinya adalah hal yang sama, ya. Itu yang namanya continuous improvement. Pokoknya benefit ditambah. Kita harus kurangi biaya, kita harus tingkatkan penghasilan, kita harus tingkatkan produktivitas, tingkatkan efisiensi, efektivitas. Itu sangat old fashion dan sangat klise. Ya, biasalah. Orang-orang tidak mungkin bisa berpikir yang berbeda. Nah, MBS paham
bahwa kebanyakan manusia itu adalah ABS, bukan MBS ya, ABS, asal bos senang. Lu mau apa bos? Kira-kira bos maunya apa? Ikutin saja, kasih ide yang biasa-biasa, karena kalau luar biasa takutnya salah ngomong gitu ya. MBS tidak mau dapat ordinary suggestion atau solution karena beliau paham ya, kalau cuma jadi kucing plus atau kucing plus tetap kucing, maka diundang dan dibayarlah world class consultant multidisiplin, multi companies untuk kasih saran solusi dan program aksi yang konkret, yang bagus, yang heboh. Jadi kita bisa belajar dalam hal ini. Satu, MBS itu punya kuasa sebagai pemimpin, punya duit. Jadi daripada repot mikir sendiri dan atau mengandalkan orang-orangnya yang belum tentu bisa mikir dan atau berani mikir, lebih baik bayar orang yang sudah pasti bisa dan berani melahirkan atau mengusulkan yang namanya terobosan. Nah, karena world class consultant itu punya metodologi yang at least standar bagus, dimulai dengan tentu saja diagnostik, ya, mendiagnosa tentang countries punya performance. Kalau di perusahaan namanya business performance diagnostic, tapi kalau country, negara atau kerajaan kan kingdom performance diagnostic, latar belakangnya, sejarahnya, kinerja sekarang, baru bisa dibikin predictable solution atau predictable plan untuk masa akan datang. Diketahui bahwa negara Arab Saudi itu sekalipun kaya raya, tetapi tetap hidupnya mengandalkan petrodolar. Dan sudah jelas, orang nggak terlalu pintar pun tahu bahwa cadangan minerba atau cadangan energi fosil itu terus menurun karena dipompai, diambilin setiap hari. Yang kedua, akan terjadi yang namanya global market shift, perubahan. Belum lagi yang namanya adanya gerakan tentang eco-friendly, tentang global warming, tentang geopolitics, tentang adanya renewable energy. Itu sudah sedang terjadi. Jadi tinggal menunggu hari atau tahun kapan betul-betul energi fosil ditinggalkan orang dan atau sangat drastis turunnya permintaan dunia. Dan kalau pada waktu itu baru berpikir, apalagi baru bertindak secara ketergesa-gesa, maka yang ada adalah solusi terong-terong. Bisa menjadi too late is too late, gitu ya, terlambat untuk manuver. Terjadilah seperti Venezuela, gitu ya. Ya sudah, tadi ya kaya, harga minyak anjlok, melarat lah, tinggal hutang bertumpuk. Yang kedua, kalau kita tidak melakukan paradigm shift dari hidup mengandalkan petrodolar ke sumber ekonomi yang lain, bisanya mengecil, tidak bisa membesar. Yang kedua, ditemukan bahwa gara-gara nggak usah mikir Arab Saudi kaya, nggak usah pusing, dari minyak sudah pasti kaya, belum lagi dari agama juga kaya. Hitung aja sendiri berapa juta orang setiap tahun yang ngasih devisa istilahnya karena keagamaan ke Arab Saudi. Hidup itu gampang, rakyat juga kategori makmur, kategori ya, dibandingkan kita maksud saya. Korupsi itu merajalela di mana-mana. Namanya kerajaan, yang direkrut itu biasanya kerabat kerajaan, gitu ya. Nah, kerabat kerajaan dan kerabatnya kerabat kerajaan, misal ya pangeran menikah dengan perempuan lain ya, apakah perempuan itu adalah darah biru juga atau tidak, saya hanya kasih contoh. Ini perempuan ini, istrinya ini kan punya adik, punya kakak, punya ayah, punya ibu, punya paman, punya
Pak Le, ya banyak tete nenek AA-nya, betul tidak? Dan biasanya yang namanya kerajaan atau perusahaan kalau kita ngomong yang dikelola oleh family atau family business namanya, sama kan kerajaan juga family business gitu ya, maka akan terjadi nepotisme. Mampu kek, kompeten kek atau tidak kek, ya daripada ngerekrut orang luar, ya udah yuk dipekerjakan. Jujurkah tidakkah? Namanya juga kerabat ya, ya sudahlah. Sebelum MBS secara de facto berkuasa, in charge ya di dalam pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai keagamaan, itu dibiarkan korupsi merajalela. Jadi orang kaya raya itu banyak banget, bukan karena dia keturunan kaya, tetapi menjabat dan korupsi. BUMN, ya istilah BUMN ya, atau state owned companies itu berapa banyak digerogoti, termasuk Aramco, sumber penghasilan utama terbesar Arab Saudi. Ketiga, urusan ini non bisnis, non politics, agama. Ya saya nggak singgung banyak-banyak ya. Tapi ini dominan juga negara agama ya. Banyak do's and don'ts-nya yang mengendala. Orang kalau sampai tidak fokus kepada urusan politik atau bisnis, tapi ada non politik non bisnis yang gerecokin aja, sulit maju. World class consultant ini paham, maka menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh MBS sebagai putra mahkota, sebagai person in charge untuk mengeksekusi masa depan, rencana pendikdaya masa depan Arab Saudi. Dibikinlah Saudi Vision 2030 yang antara lain tentu saja melakukan diversifikasi, melakukan semacam gebrakan terobosan dalam hal ekonomi dan bisnis yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yang menjadi unprecedented punya program. Jadi petrodolar tetap, ya minyak tetap, tapi ditambah dengan masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hiburan, wisata itu. Jadi ekonomi Arab Saudi membesar, expansion secara gila-gilaan ke aneka domain yang selama ini belum pernah digarap. Menurut berita dari Kementerian Dalam Negerinya Arab Saudi pada, kalau saya nggak salah ingat, 22 Maret 2022, pertumbuhan atau peningkatan untuk investasi di bidang wisata dan hiburan dan seni itu 906% meningkatnya, nggak kira-kira. Belum pernah terjadi di dalam kehidupan atau sejarah peradaban dan ekonomi Arab Saudi. Gara-gara apa? Gara-gara Vision 2030. Yang kedua, MBS ini yang kita perlu pelajari meritokratis, orangnya meritokratis. Itu dari akar kata merit ya, faedah, jasa, kontribusi. Pokoknya segala sesuatu yang tidak kontributif terhadap pencapaian tujuan atau target yang telah ditetapkan harus dinyahkan. Yang ngerongrong MBS banyak, jelas ya. Yang tidak setuju tentu banyak. Yang pertama tentu koruptor. Siapa saja korupsi, apakah itu pangeran, apakah itu menteri, apakah itu militer, siapa saja maka ditangkap. Tahun 2020, 2021 dan kemarin 2022 kuartal pertama sudah dieksekusi 185 orang. Aneka kalangan, dari pengusaha, pejabat pemerintah, orang yang ngurusi bisnis, termasuk keagamaan, termasuk kaum ekstremis, radikalis. Siapa saja yang membangkang, mencoba menentang, menghambat program Saudi
Vision 2030, nggak usah tanya jawab, ditangkap, penjara, kemudian eksekusi mati. Siapa yang mendukung, yang bagus, berkuasa. Yang payah, yang menentang, dibinasakan. Sederhana, sangat sederhana. MBS itu luar biasa. Bukan hanya smart, tapi juga brave, berani, tegas. Nah kemudian, setelah korupsi diberantas, dan terus akan diberantas, bukan di penjara ya, dihukum mati. Itu sederhana, gampang. Kalau di penjara ngabisin beras, ya bebas dia korupsi lagi, lebih baik dibunuh aja. Ini para radikalis, para ekstremis yang coba-coba mengutak-utik, dibunuh aja. Yang tidak mau dibunuh, lari ke banyak negara, supaya mereka bisa menyebarkan ekstremismenya, radikalismenya, jangan di Arab Saudi, tetapi di negara lain yang welcome. Gitu. Welcome buat para radikalis, sini di sini, gitu kira-kiranya. Di Arab Saudi jangan harap, karena mati, nggak ada tanya jawab. Jadi, kalau kita mempelajari dari Saudi Vision 2030, kita memang sebagai pebisnis, pemimpin bisnis, nggak bisa banyak-banyak, nggak bisa main tangkap orang, bunuh tuh nggak bisa gitu ya. Tetapi manajemen meritokratisnya bisa. Yang saya mau sampaikan pada topik kali ini adalah sebagai pemimpin bisnis, sebagai pebisnis, sebagai C-level eksekutif. Tentunya kita juga harus memikirkan masa depan bisnis kita. Perusahaan, pemegang saham, dan para karyawan yang menjadi tanggung jawab dari mitra bisnis. Nasib mereka, apakah akan makmur, apakah akan di PHK dan terlunta-lunta? Apakah value perusahaan atau market cap perusahaan akan membesar, menghebat, membuat para pemegang saham tambah kaya? Apakah anjlok-jelok? Itu tergantung dari apa yang dilakukan oleh pemimpin bisnis kemarin. Selamat-lamanya sekarang. Kalau besok, tomorrow might be late. Terutama pesan saya ini adalah kepada perusahaan yang merasa sekarang adem, ayem, tentrem, menikmati zona nyaman. Kenapa? Bisnisnya di soal natural resources. Nggak persoalan, saya itu nggak usah marketing, nggak usah advertising, nggak punya sales people, nggak apa-apa. Yang penting saya tinggal gali saja, kelola sumber daya alam, kemudian saya ekspor, saya kaya, nggak usah mikir. Toh saya punya hak untuk pengelolaan itu sumber daya alam, misalnya seperti itu. Saya hanya mengingatkan, kalau putra mahkota dari kerajaan Arab Saudi yang begitu besar dan kaya raya saja sudah worry dan berpikir antisipatif terhadap masa depan negara dan rakyatnya, karena tidak bisa, yakin tidak bisa menggantungkan hidup dari natural resources sekalipun masih berlimpah. Bagaimana dengan korporasi? Seberapa besar pun korporasi, tentu kalah besar, kalah kaya dibandingkan kerajaan Arab Saudi, bukan demikian? Kalau mereka saja gentar dan sudah bertindak sejak 2016, bagaimana dengan korporasi? Kalau terlambat, nanti saya lanjutkan ya kalau terlambat gimana ya. Sekarang gini, cadangan minerba terus berkurang, tidak bisa bertambah. Oke. Kedua, terjadi market shift. Perubahan pasar, bukan hanya lokal tetapi juga global. Orang dari pakai menjadi tidak pakai. Soal energi fosil misalnya atau minerba segera akan digantikan oleh renewable energy. Antara lain seperti pemerintahan Jokowi
sudah melarang ekspor bahan mentah nikel. Harus dikelola dalam negeri. Kalau you mau nikel Indonesia, you investasi dalam negeri, gitu kira-kira. Kenapa? Karena nikel mau dipakai untuk memproduksi pabrik baterai. Untuk apa itu baterai perlu sampai nikel begitu banyak? Karena sooner or later dunia tidak butuh minyak fosil, energi fosil. Butuhnya apa? Renewable energy, termasuk baterai yang dari nikel, termasuk nanti solar power, termasuk hydro power. Wah, banyak sekali yang non energy fosil. Kenapa? Karena satu, lebih sustainable, kedua, lebih eco-friendly, ketiga, ya tentu saja lebih panjang umur, gitu ya, lebih panjang bukan umur, ya sustainable lah, ke masa berdekade, mungkin bersenturi, kemudian masih kepakai, tambah efektif, tambah efisien. Kalau Anda terlambat, atau perusahaan yang tidak mau berpikir sebelumnya dan kemudian nikel dilarang ekspor, ya sudah, babak belur lah. Mungkin mati, mungkin bangkrut. Yang baru-baru saja soal dilarang ekspor minyak dan CPO, ya, minyak goreng dan CPO. Sebelum dilarang saja, ketika HET diterapkan, 6 pabrik minyak sudah tutup, bangkrut. Kenapa? Karena cost misalnya 20, suruh jual 14, ya rugi kan? Tinggal hitung hari, tutup. Bagaimana dengan yang lain-lain? Bagaimana kalau larangan ekspor CPO dan minyak goreng ini cukup lama? Dan harus pasar dalam negeri saja, apalagi kalau harga harus ditentukan pemerintah, jangan tinggi-tinggi, bisa saja merugi dan atau bangkrut. Banyak yang bangkrut, maksud saya, tidak semuanya, karena sudah banyak yang terlalu besar korporasinya. Tetapi ini salah satu, salah dua, dan salah tiganya. Eco-friendly campaign, ini global campaign tentang menjaga lingkungan, menjaga environment, tentang larangan penggunaan plastik. Dunia sih sudah lama, Indonesia baru-baru saja. Seperti di minimart tidak bisa pakai kantong plastik. Pengusaha plastik, apakah biji plastik, plastik packaging dan turunannya. Kalau Anda tidak berpikir dari kemarin, tidak melakukan manuver dari kemarin, tidak melakukan diversifikasi dari kemarin, at least selama-lamanya mulai sekarang, mau tunggu sampai pasar hilang, mau tunggu sampai pasar itu nihil, baru Anda mau berubah, nggak keburu. Ya, Anda terus merugi dan kemudian mati. Perubahan terjadi begitu cepat, besar, dan banyak, dan meluas, bukan hanya secara domestik, tapi juga secara global. Jadi, learn from Saudi 2030, saya menghimbau kepada perusahaan yang sekarang masih makmur, masih adem ayem tentrem goyang kaki, uang masuk karena mengelola sumber daya alam, waspadalah. Mulai memikirkan diversifikasi, supaya apa? In case one day you punya core business itu harus sunset dan atau ditutup, Anda sudah punya sunrise business untuk mengelola masa depan Anda yang lebih baik. Pemegang saham senang, tentu saja karyawan senang, karena tidak akan terjadi mass layoff. Dan Anda senang, Anda bangga sebagai C-level atau sebagai board of directors atau sebagai senior management, Anda berarti smart, ya, Anda smart, sehingga nasib perusahaan Anda makin hari makin besar. Kedua, bagi korporasi, terutama C-level korporasi, saya menyampaikan hasil research bahwa lebih dari 40% C-level, apakah board of directors, GM, CEO,
senior manager gitu ya. Inilah 3 dulu, si level dulu ya. Hanya sanggup bertahan menjabat posisinya antara 8 bulan sampai 20 bulan. Kenapa kok hanya sebegitu waktunya? Karena kalau mereka tidak mengundurkan diri karena nggak sanggup meneruskan jabatannya, mereka disuruh angkat koper. Kalau di PHK atau dipecat kan kasar ya, pokoknya disuruh angkat koper pulang ke rumah masing-masing. Kenapa kok sedemikian rupa dalam waktu yang relatif singkat orang kok sudah dievaluasi dan dijudge apakah you sukses, apakah you fail, apakah you boleh terus menjabat, apakah you harus pulang? Karena memang sekarang tidak ada lagi waktu berleha-leha, kemewahan waktu goyang kaki menikmati jabatan itu sudah tidak ada. Pemegang saham, pengusaha sangat menuntut board of directors-nya, CEO-nya, managing directors-nya, GM-nya untuk bergerak cepat, meningkatkan sales, meningkatkan cash flow, meningkatkan profit, meningkatkan growth, atau mengatasi aneka business problems. Kalau you tidak bisa cepat, maka dicari orang yang mampu dan mau memberikan hasil cepat. Tidak mau, pulang. Tidak mampu, pulang. Sedemikianlah. Sedemikian mengerikan maksud saya, ya, mengerikan. Karena ketika C-level, ketika board of directors atau GM lah serendah-rendahnya, dari menjabat menjadi pengangguran, itu ibarat kata sakitnya tak seberapa, malunya itu betul tidak? Malu kepada keluarga, malu kepada mantan atasan, mantan kolega, mantan anak buah. Kalau Anda pikir, nggak apa-apa, saya pindah saja ke tempat lain, siapa yang mau nampung orang bekas buangan? Betul nggak? Orang buang kok kita tampung gitu kira-kiranya. Oh, saya kasih ke headhunter, pasti akan dicarikan at least yang sama baik, kalau bisa yang lebih baik. Oh, nehi, no way. Headhunter bukan bodoh, dia terima pembayaran besar, tapi dituntut bahwa you dapatkan high quality, kompeten candidate. Tentu kita ditanya dong, sekarang you kerja di mana? Oh, saya sekarang kerja di rumah saja. Misalnya gitu. Udah, kalau saya tanya jawab, nggak akan disalurkan. Kenapa? Kalau mau headhunter, berarti biasanya headhunter menghijack. Menghijack bukan orang gagal, tapi orang sukses yang sudah terbukti mampu meledakkan omset, meledakkan profit, meledakkan skala bisnis. Nah, ditanyalah dia, you dapat berapa remunerasi per bulan atau per tahun? Per bulan American 100, mau tidak you saya kasih 300, you pindah ke klien saya, gitu. Kalau kasih 200 belum tentu mau, kasih 300 belum tentu nggak mau, gitu ya. Jadi yang hebat tambah hebat, tapi yang payah terluta-luta bisa melata-lata. Itu yang mengerikan dari hasil research 40% C-level itu usia menjabatnya hanya 8 sampai 20 bulan saja. Nah, pertanyaannya, kenapa kok orang sekaliber board of directors atau CEO atau GM kok bisa sampai digitukan? Sekali lagi, karena tidak punya kapasitas kualitas seperti yang MBS punyai, yaitu punya strategic thinking, punya vision, punya keberanian untuk mendobrak status quo, punya keberanian untuk keluar dari comfort zone, punya keberanian dan kemampuan dan kemauan untuk think without the box. Bahwa setiap hari dia memikirkan bagaimana perusahaan dia ini diroketkan hasil bisnisnya. Yang kedua, dia tidak tahu bagaimana cara meroketkan bisnis karena tidak tahu apa yang harus diroketkan.
di mana dan kapan dan oleh siapa. Karena harus punya yang namanya business diagnostic, gitu ya, business performance diagnostic. Kayak dokter, kita nggak bisa datang ke dokter lantas bilang, dok saya sakit nih, oh ya udah dibukain resep, nih makan 3 kali 1. Tentu kita dikasih resep tuh tanya dok ini untuk apa? Ya untuk you punya penyakit. Nah, dokter tahu penyakit saya apa? Ya pokoknya penyakit lah. Kan nggak mungkin begitu, itu bukan dokter namanya, mungkin dukun, gitu ya. Kalau dokter tentu mendiagnosa, pakai stetoskop, pakai senter, dilihat radang atau tidak, matanya dilihat ada perubahan warna atau tidak, ya, suhu diukur. Kalau berasa wah ini kayaknya agak complicated, agak berat nih penyakit, dia tidak bisa deteksi hanya melalui stetoskop dan senter dan tensimeter dan hal-hal yang basic. Dia akan minta tes darah, betul nggak? Tes darah, tes urin, tes feces, pokoknya tes lab lengkap untuk mengetahui. Bahkan kalau perlu CT scan, kalau ada diduga diduga sepertinya ada kelainan di otak, komplit. Itu diagnosis namanya. Setelah ketahuan sakitnya apa, baru bisa diberikan terapi. Jadi nggak bisa cap cicu terbang kucuk udah lari di atas genteng, oh ya kamu sakit ini, nggak bisa. Nah karena itulah maka agak berat bagi C-level untuk bisa memenuhi tuntutan pemegang saham. Makanya 8 bulan saja disuruh pulang atau mengundurkan diri. Nah itu sebab saya sebagai rekan, sebagai mitra bisnis Anda, sebagai pemimpin bisnis, telah merancangkan, memikirkan dan merancangkan apa sih saran solusi terbaik untuk pebisnis yang sekarang masih makmur tetapi masa depannya questionable. Yang kedua, bagi bisnis yang punya persoalan tapi tidak tahu persoalannya di mana dan bagaimana mengatasinya secara cepat, tepat, hemat. Yang ketiga, untuk perusahaan publik, Otoritas Bursa Efek Indonesia memberikan notasi khusus. Ya, notasi khusus itu tentu namanya udah notasi khusus. Ada persoalan lah di emiten atau di perusahaan publik itu, 73 emiten diberikan notasi khusus. Saya sudah analisa, 73, 50 emiten persoalannya adalah ekuitasnya negatif. Bayangkan, ekuitas negatif. Dan kemudian PKPU, ya, permohonan penundaan pembayaran utang. Kenapa kok perusahaan publik, ya, macam-macam industrinya, ada yang teknologi, ada yang natural resources, ada yang hospitality, ada yang property, ada yang services, ada yang consultant, gitu ya. Wow, besar-besar, kategori hebat-hebat. Dari 73 emiten, 50 urusannya itu yang nggak bisa hanya pakai stetoskop, tensimeter, senter untuk lihat ada radang atau tidak, atau mata ada kelainan atau tidak. Ini sudah perlu namanya tes lab, darah, urin, feces, kalau perlu CT scan. Karena kalau sampai ekuitas negatif dan ditagih dan gak punya duit, ya digugat pilot. PKPU gagal negonya, ya pilot. Kalau pilot bagaimana? Hancurlah semua pemegang saham. Kalau pemegang saham besar nggak apa-apa sih, kaya kan. Tapi pemegang saham individu kan kasihan, betul tidak? Nah, apakah nanti bangkrut atau tidak nih 50 emiten yang ekuitas negatif? Market cap-nya sudah anjlok. Kalau market cap anjlok, nilai perusahaannya itu udah rendah serendah-rendahnya. Artinya, kan kekayaan pemegang saham juga anjlok. Belum bangkrut, tapi tadinya 100 nilainya sekarang misalnya 5, kan ruginya berapa itu? Kasihan pemegang saham, investor, baik korporasi, institusi maupun individu. Karena
dari tadinya kaya menjadi kurang kaya atau bahkan menjadi miskin, betul tidak? Harus ada solusi. Saya tidak tahu apakah kalau sampai 73 ini sampai ekuitas negatif dan kemudian PKPU, bisa nggak saya metode yang saya akan sampaikan ini berguna untuk mengatasi? Saya tidak tahu. Kalau masih ada duit, kayaknya masih bisa. Tapi kalau sampai tidak ada duit sama sekali, nggak bisa. Ada kan emiten yang sudah ditendang keluar dari bursa, disuruh buyback dong sahamnya, karena di delisting itu harus buyback saham yang telah dibeli oleh masyarakat, betul tidak? Tapi ini emiten boro-boro membeli balik, buyback. Lawang di Uber sama properti yang disewa itu, yang menyewakan properti untuk kantornya aja nggak dibayar, karyawan nggak dibayar, nggak ada yang dibayar karena nggak punya duit untuk membayar. Nah, bagaimana caranya? Itu bukan hanya zero, bukan hanya minus itu sudah dianggap nggak tahu bagaimana. Tapi nggak ada apa-apa, nggak punya apapun, nggak bisa disita apapun. Kalau sampai seperti itu ya tentu nggak ketolong ya. Jangankan saya, ya dewa pun nggak bisa tolong. Karena sudah tidak punya uang. Nggak punya uang mau ngapain lagi kita, betul tidak? Tetapi bagi yang belum atau masih punya dana untuk melakukan bisnis turnaround, dimungkinkan. Nah, kabar baiknya untuk mitra bisnis. Apakah yang mau bertumbuh, ekspansi? Apakah yang mau meningkatkan kinerjanya yang dianggapnya kurang optimal? Apakah yang sedang mengalami financial distress, ya? Tapi yang masih punya duit ya. Kalau sampai sudah sama sekali nggak punya duit sih agak sulit. Atau yang mau new business opportunity, saya punya 5 modul, ya 5 modul bisa untuk in-house training sehari, bisa untuk coaching program, bisa sehari, bisa panjang tergantung kebutuhan. Nah, untuk apa ini? Untuk membantu mengimplementasikan di dalam bisnis apa yang dilakukan oleh Saudi Vision 2030. Dan atau untuk mengatasi kenapa 40% dari C-level disuruh pulang hanya dalam tempo 8 bulanan ke atas. Dan bagaimana perusahaan publik pun 73 emiten, 50 mempunyai ekuitas negatif dan PKP. 5 judul ini adalah yang pertama yang wajib, Business Performance Diagnostic. Seperti tadi saya sampaikan, tidak mungkin kita memberikan terapi, meningkatkan kinerja, mengatasi persoalan kalau kita tidak tahu kinerja mana yang perlu ditingkatkan, kinerja mana yang harus ditingkatkan, atau persoalan bisnis mana yang perlu diatasi. Kalau kita tidak mendiagnosa, tidak punya gambaran konkret tentang apa, di mana, siapa yang perlu dibenahi, kan nggak bisa melakukan apa-apa ya. Jadi business performance diagnostic itu sebetulnya hal yang wajib diketahui, diterapkan oleh mitra bisnis dan perusahaannya. Yang kedua adalah invincible business model. Kalau yang business performance diagnosis ini untuk mengetahui persoalan bisnis dan bagaimana mengatasinya. Yang kedua adalah invisible, itu kan tidak terlihat. Invincible, tidak terkalahkan. Business model itu yang baru. Saya pikirkan ini adalah cocok untuk the new normal business opportunity. Ya sudah terjadi, sudah sedang dan akan terus terjadi yang namanya perubahan perilaku dan perubahan kebiasaan, baik dari kehidupan bermasyarakat, bekerja, berbisnis lokal maupun global. Sudah terjadi ya. Masyarakat menuntut, menginginkan produk jasa itu bagus dan murah. Kalau perusahaan konvensional mana bisa, mana nyanggup. Bagus, murah, bagaimana caranya? Kalau bagus mahal bisa, murah jelek bisa, betul tidak? Kalau bagus dan murah, you harus ikut invincible business model. Harus pahami, kuasai. Kedua,
Kenapa kok invisible dan invincible business model? Karena ini memang new business model untuk the new normal era. Kita tidak lagi bisa atau perlu menjalankan bisnis atau bekerja atau berbisnis seperti ala 2019 ke bawah, nggak bisa. Pandemi COVID-19 dan global economic recession itu telah menjungkir balikan tatanan dan kebiasaan kehidupan termasuk berbisnis. Harus dirubah. Nah, ini topik saya rancang dengan sudah mengamati, mengevaluasi, menerawang tentang apa yang sudah, sedang, dan akan terjadi baik kepada global market shift, termasuk eco-friendly issue, termasuk geopolitics, dan termasuk pemilu 2024 yang prosesnya sudah akan dimulai Juni 2022. Wow, itu potensial untuk membahayakan bisnis. Jadi saya sudah antisipasi dan atasi supaya ya dimanapun apapun yang terjadi di Indonesia maupun di dunia, terjadi social unrest sekalipun, you not a big deal, ya, you tetap bisa kelola dan tumbuh kembangkan bisnis you dengan yang namanya invincible business model. Nah, itu dua topik tadi, kecuali untuk in-house training, bisa untuk public seminar. Jadwalnya nanti ada di deskripsi ya. Yang ketiga dan keempat dan kelima ini khusus untuk in-house training, yaitu selling disbelief, illusional technique, selling disbelief. Kenapa selling disbelief? Ya karena menjualan susah banget jualan sekarang ini karena daya beli masyarakat turun, global competition itu gila-gilaan, bukan hanya secara offline tapi juga secara online. Orang mau beli apa saja dari negara mana saja itu ada di telapak tangannya gitu ya. Kasihan salesman untuk meyakinkan calon pembeli yang skeptis dan picky dan disbelief maksudnya. Ya, kita harus bagaimana selling disbelief. Jadi menjual secara gampang dan banyak kepada orang yang tidak percaya kepada kita, gitu ya. Kalau modul keempat ini juga untuk in-house training dengan judul Hybrid Mass Marketing Technology. Hybrid tahu ya, bisa bensin, bisa baterai, kira-kira bisa listrik, kira-kira seperti itu. Hybrid seperti katak lah, bisa di air, bisa di darat. Kemudian mass marketing. Ya, mass marketing, mitra bisnis pasti sudah tahu bahwa mass is power. Ya, mass is power. Massa itu wah kuasa. Ada people power, bisa menjungkir balikan pemerintahan. Ada ormas power, bisa ngegeruduk rame-rame gitu. Ini adalah mass marketing, ngegeruduk pasar rame-rame dan pakai teknologi. Jadi antara mass marketing dan teknologi itu di hybrid. Sehingga ini bukan selling teknik ya, ini marketing strategi. Mitra bisnis bisa mempunyai hundreds, thousands, ten of thousands, maybe hundred of thousands sales marketing people tanpa perlu digaji, tanpa perlu dimadori, tanpa perlu difasilitasi kantornya, tetek bengeknya. Jadi tidak ada fixed cost, semuanya saya rubah menjadi variable cost. Mitra bisnis hanya keluar duit 10, kalau sudah pasti dapat duit 100 gitu kira-kiranya. Keluar biaya kecil karena sudah dapat income besar. Itu yang disebut hybrid mass marketing technology. Jadi korporasi, BUMN maupun perusahaan UMKM bisa menerapkan ini karena tidak diperlukan startup capital yang besar, tidak perlu karyawan banyak, tidak perlu kantor besar maupun apalagi mewah, nggak perlu ya. Jadi Anda bisa punya orang yang banyak sekali, yang korporasi saja belum tentu sanggupin, tetapi tanpa fixed expenses. Yang kelima, human capital accreditation. SDM itu orang bilang adalah aset, orang bilang adalah capital. Saya setuju, ya. Tetapi apakah faktanya begitu? Apakah betul karyawan itu adalah aset, adalah capital yang menguntungkan, yang bisa memberikan kita return on investment yang menguntungkan? Dalam banyak kasus sih tidak ya.
Semakin banyak karyawan, semakin banyak beban biaya tetap, dan kedua, semakin besar beban sakit kepala. Betul tidak? Lebih banyak seperti karyawan yang punya perilaku, kebiasaan namanya 805. Datang jam 8, prestasi jam 5 pulang. Plus akhir bulan gajian, gitu. Apa yang dilakukan setiap hari? Ya tidak dilakukan. Paling mengulang-ulangi kebiasaannya, pengalamannya, kompetensinya yang dipakai dulu 3 bulan pertama probation period, selama bertahun-tahun, berbelas tahun, berpuluh tahun. Jadi yang meningkat itu hanya biaya gajinya dan kompensasinya, dan mungkin saja posisinya. Jadi perusahaan ruginya 3 kali, gitu ya. Outputnya kecil, tetapi tuntutannya besar dan biayanya besar. Bukan berarti saya katakan bahwa karyawan senior atau yang lama itu semua kayak gitu, tidak. Tetapi cukup banyak yang 805, sehingga saya tidak mau itu terjadi. Human resources atau SDM itu harus menjadi capital. Dan bukan hanya human capital, itu biasa. Ada human capital management kan, direksi atau Mitra Bisnis sudah tahu itu. Saya tidak mau hanya human capital management, itu juga sudah 2019 ke bawah punya pakem. Yang sekarang harus dilakukan adalah human capital accreditation. Sesuai dengan judulnya accreditation, harus memastikan bahwa setiap orang, setiap detik, setiap menit, setiap aktivitas itu kontributif terhadap pencapaian tujuan bisnis. Yang mereka harus kontributif. Ibarat kata, kalau kita keluar uang 10 untuk satu karyawan, harus dapat sejelek-jeleknya adalah 100 dari output itu orang per orang. Dan tidak bisa hanya 1 hari, 2 hari saja dia bagus dalam seminggu, tapi harus setiap hari. Bukan hanya per jam saja dia bagus, tapi harus setiap menit. Bagaimana mengelola hal seperti itu? Perlu yang namanya metodologi yang saya namakan Human Capital Accreditation. Jadi ini khusus untuk peroketan, peledakan, bukan hanya kompetensi, bukan hanya motivasi, tapi yang pasti adalah produktivitas dan hasil dari sumber daya manusia atau human capital perusahaan mitra bisnis, ya. Nah, ini semua adalah crucial punya model. Saya menawarkan ini karena sudah mikir panjang, lama, meluas. Sudah mengantisipasi segala determinan, segala kemungkinan yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Baik di perusahaan mitra bisnis, baik di masyarakat dalam negeri, baik di 34 provinsi, baik di mancanegara. Sudah campur baur. Mitra bisnis, kalau Anda adalah pemimpin bisnis yang punya kapasitas seperti putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman, yang punya strategic thinking, yang visioner, yang berani, dan yang mau betul bahwa di dalam era kepemimpinan mitra bisnis, kata bisnis mengecil itu dinihilkan. Yang ada adalah membesar. Dan bukan membesar secara linear, tetapi eksponensial. Dan bukan hanya eksponensial, tetapi secara unprecedented. Belum pernah terjadi dalam sejarah keberadaan perusahaan mitra bisnis sejak dibangun sampai hari ini. Itu yang dilakukan oleh MBS. Pangeran banyak, raja juga banyak. Tapi yang seperti MBS, baru MBS. Itu yang kita pelajari dari Learn from Saudi Vision 2030. Saya menghimbau mitra bisnis, lihat ke deskripsi. Ada 5 video penjelasan tentang 5 modul tadi, dan ada juga dalam format PDF. Tinggal diambil, di-download saja, pelajari bersama C-level yang lainnya atau Board of Directors. Bahas masa depan perusahaan kita, kekayaan pemegang saham kita,
kemakmuran dan keamanan dan kenyamanan human capital kita harus kita pastikan terjadi mulai sekarang. Kalau you nggak mau pusing, panggil saja saya untuk mengeksekusi apa yang sudah saya sampaikan. Sama seperti MBS, nggak perlu harus menguasai segala macam apa yang diperlukan, tinggal panggil dan bayar konsultan supaya satu, mampu memberikan breakthrough, inovatif breakthrough. Kedua, berani menyampaikan hal itu dengan think without the box. Dan ketiga, konkret, ya, nggak banyak tela-tele, nggak banyak utopia basa-basi, konkret. Begitu satu hari saja, you pelatihan, apakah public seminar, apakah in-house training, akhir sesi itu sudah terbuat namanya action program. Nah, tinggal Anda dan tim eksekusi, itu maksud saya. Nah, coaching program itu beda. Kalau direksi tidak punya waktu untuk mengeksekusinya, biarkan saya yang membantu mengeksekusinya bersama tim perusahaan direksi. Mitra bisnis tinggal ibarat kata memantau, gitu ya. Karena sudah jelas platformnya, jelas roadmapnya jelas. Kita tidak bisa misunderstanding atau nanti gegeran ya karena salah paham. Nggak bisa, karena kita sama tahu apa yang harus dilakukan, apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang melakukannya, kapan melakukannya, dan apa target hasilnya. Jelas, terang benderang dan tertulis. Itu metodologi dan itu modul yang saya sampaikan kepada mitra bisnis untuk meroketkan, meledakkan hasil bisnis, skala bisnis, baik sales, profit, growth, market share, dan besaran dari bisnis mitra bisnis. Salam sukses dan sejahtera untuk mitra bisnis. Terima kasih.